kalau cinta kita tidak direstui oleh orang tua pasangan? Jawaban pendeknya ya, perjuangkan. Gitu. Nah, kelihatannya sederhana, tapi itu esensi dari cinta. Kalau kita mencintai seseorang, perjuangkan. Penolakan mertua itu sementara. Calon mertua ini sementara. Penolakan orang tua kita juga sementara. Kan yang akan menikah kita, bukan mereka. Oke? Yang tidak boleh adalah mengabaikan isi, tujuan, maksud dari nasihat orang tua. Telah sering terbukti bahkan di panggung MTGW bahwa anak-anak yang menderita dalam pernikahan telah menolak larangan orang tua. Telah menolak larangan orang tua. Orang tua sudah mengalami pernikahan, baik dan buruk sudah dialaminya. Bahkan pernikahan yang paling baik melalui pergolakan keburukan yang terjadi dalam pernikahan. Tidak ada pernikahan tanpa masalah. Nah, pribadi itu mendewasa. Mulai dari anak-anak itu mendewasa. Jangan lupa, pernikahan juga mendewasa. Sehingga pernikahan ayah dan ibu itu mendewasa menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini menasehatkan kepada anaknya yang belum dewasa. Ada yang bilang gini, tapi saya sudah 29 tahun. Itu. Kekasih saya sudah umur 35 tahun. Masa kurang dewasa? Nanti dulu. Anak-anaknya ini 29 dan 35 dewasa, tapi hubungannya belum. Hubungan dua anak ini belum. Orang-orangnya sudah. Jadi misalnya saja, apakah hubungan kekasih antara orang 50 tahun dan 60 tahun itu dewasa? Belum tentu. Yang 50 tahun dewasa, 60 tahun dewasa, tapi begitu bersama-sama bisa nggak dewasa. Bertengkar untuk hal-hal yang nggak penting, nggak esensial, gitu tuh. Mengusir orang dalam kehidupannya atau memasukkan orang dalam kehidupannya dengan cara yang tidak bijak. Nah, jadi kalau orang tua calon pasangan menolak, lihat dulu. Apakah betul? Kan menguntungkan kita kalau orang tua itu melihat ketidakcocokan. Kan menguntungkan kita sebetulnya. Nah, tapi kalau kita betul-betul mencintai dan yakin bahwa apapun yang terjadi kita itu akan menjadi kesatuan yang baik, perjuangkan. Itu sebabnya kalau Anda mencintainya, perjuangkan. Kalau tidak memperjuangkan, berarti tidak cinta. Mengeluh saja itu harus hati-hati loh. Ini gimana mertua nggak nanti dulu. Pejuang nggak mengeluh. Itu kan tentara mau berangkat perang, ini gimana? Mereka bersenjata loh. Mereka punya bom, lah kita ini gimana gitu. Pistolnya macetan begini gitu. Ya, nah jadi cinta itu sebetulnya kan cinta itu sifatnya Tuhan. Tidak boleh mengeluh. Kalau kita mau mengeluh berarti kita belum pantas untuk mencintai. Perjuangkan. Kan beredar tuh itu tulisan-tulisan yang menyimpulkan kalimat-kalimat saya gitu. Kalau cinta, kalau dua-duanya cinta, dua-duanya berupaya gitu. Kalau cuma salah satu berarti dia nggak cinta. Simple, tinggal gitu. Sederhana begitu. Nah, yuk kita ambil kebijakannya kalau gitu. Kalau ditolak ada perasaan dak. Gitu kan itu. Dak. Marah lalu apa? Pikiran lepas membayangkan keburukan. Wah, nanti putus. Wah, nanti. Ini bahkan menikah pun kita akan dikerjain gitu. Nggak akan dibantu, kita akan banyak diprotes tuh. Itu ditekan. Begitu ditolak, lihat, tuh rasa nggak enak, dan apa? Berarti kesimpulannya ini, aku belum disukai. Karena kalau kita disukai oleh calon mertua, diizinkan. Cek, apakah kita, nih wanita, bertamu ke rumah calon mertua, duduk saja nonton TV. Mertuanya masak, nyapin duduk aja. Ada loh wanita yang begitu. Terus mertua perempuannya nyoba nih, jatuhin panci, kelontang, nggak ngerti. Dia bilang ada ayam baru ya, gitu malahan. Jadi mertuanya dianggap ayam. Nah, kalau itu
yang terjadi kita perbaiki diri. Masalahnya orang yang tidak tahu, itu saja. Maksud saya adalah tidak tahu bahwa dia harus membantu calon mertua. Dia tidak tahu bahwa kalau mertua laki-laki turun dari kamar atas dia harus berdiri. Kalau dia nggak tahu, ya nggak tahu. Berarti ada masalah juga dengan calon suaminya. Tidak mengajari. Kan harusnya bilang, kamu berdiri dong kalau ada orang tuaku. Tuh, mama bantuin, kan? Tuh. Kemudian ada anak kecil, kakaknya punya anak bayi, datang kita teriak-teriak. Kok ada orang kecil gitu kan? Ada wanita tidak suka bayi. Ada. Takut kepada bayi. Semacam fobia. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti laki-lakinya tidak membantu dong. Calon suaminya tidak membantu. Atau memang tidak cocok. Gitu. Memang laki-lakinya tidak tahu caranya milih wanita, wanitanya tidak tahu caranya milih laki-laki, lalu berhubungan, cinta, dalam kasih, dalam niat untuk menikah, mertuanya melihat tak cocok. See? Tidak mungkin orang tua 100% salah, seperti kita tidak mungkin 100% benar. Tapi supaya kita tidak disalahkan oleh cinta, dan cinta sebagai sebuah nikmat Tuhan, upayakan. Kalau gagal dalam upaya, upayakan lagi. Lalu ini konsepnya. Kalau yang kita upayakan sudah yang terbaik dan gagal, kita nggak salah. Kalau yang kita upayakan sudah yang terbaik, lalu gagal, kita tidak salah. Kita salah kalau tidak berupaya atau berupaya setengah-setengah. Itu.